saya potong bentar Bang Edis. Silakan. Saya ini kan udah mualaf dari waktu di rumah Bang Juma. Salahnya saya dulu saya nggak lihat-lihat videonya Bang Edis. Setelah saya nonton banyak perdebatan Bang Edis, ternyata Bang Juma itu tidak menjawab gitu loh. Jadi saya bagaimana Bang? Saya belum sunat. Setelah saya nonton kata-kata Bang Edis itu betul. Maksudnya gini loh Bang, saya cuma syahadat aja, tapi saya belum sunat itu loh. KTP saya masih tetap saya Katolik Bang. Oh, itu bagaimana Bang Edis? Mualaf. Iya, waktu itu saya mualaf itu, syahadat itu sama di roomnya Bang Juma. Karena belum ada yang nantang Bang Juma bisa menang kan. Tapi saya salahnya saya tidak nonton video-video Coba kamera Bang naik ke atas sedikit Bang. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pak Afil 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, Sobat Waras, ini adalah video ya seorang mualaf ya dalam pengakuannya, dan dia itu sudah mualaf dan dimualafkan oleh Sumah Kedebuk Pisang ya kawan-kawannya. Kalau nggak salah dia itu dimualafkan pada tanggal 25 Desember 2024. Baru 1 bulan lalu ya, 25 Desember. Sekarang kan Januari. Ya belum sebulan. Baru beberapa minggu lalu dia ini dimualafkan oleh Suma, dan videonya ada. Ini video waktu dia dimualafkan oleh Zuma ya. Coba saya cek dulu videonya ya. 8. Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Mantan penghujat bersyahadat pada 25 Desember 2024. Siapa? Dialah si Alif ini ya. Si Al KTP. Itu yang bisa Alif Yudas. Kita orang goblok sedikit. Masa Yesus mati kita jadi terkutuk. Kita orang bodoh. Kalau kita sama manusia bodoh. Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa, syaratkan saja saya. Pokoknya saya Islam dulu. Masalah KTP nanti. Allah. Tolong biar disaksikan kawan-kawan, tolong Bang Juma. Iya Bang, baik. Iya. Saya nggak ada Tenang Bang, bisa tenang. dibantu. Tolong Bang Juma. Insya Allah. 8. Saya semua video Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Itu yang bisa Alif itu Yudas. Kita orang goblok sedikit. Masa Yesus mati. Ya intinya ini ya, si Alkitab ini dimualafkan pada 25 Desember ya, karena dia merasa Suma ini paling hebat ya. Padahal itulah kawan-kawan, ketika Anda menjadi Kristen, jadilah Kristen itu yang suka belajar, suka bersekutu, suka cari Tuhan ya, bertanya gitu loh kepada para hamba Tuhan. Dan rupanya menurut pengakuan si Al-KTP ini, memang dia ini orang yang jarang ke gereja dan tidak belajar tentang kekristenan. Maka cocoklah apa yang dikatakan oleh Esra Soru, bahwa para mualaf-mualaf itu adalah orang-orang goblok semua. Terbukti dari cara mereka bertanya, dari cara mereka menjelaskan Alkitab. Makanya mereka itu mudah sekali ditipu ya, mudah sekali ditusuk hidungnya seperti kerbau ya. Kerbau bodoh itu kawan-kawannya, itu mudah sekali. Kalau sudah ditusuk hidungnya, kemanapun ditarik itu bebas ya. Jadi mereka ini kawan-kawan, yang mualaf-mualaf ini, saya setuju dengan Esra Surun mengatakan itu kebanyakan orang-orang mualaf itu orang-orang bodoh semua, nggak paham agama, nggak paham kekristenan, nggak paham Alkitab. Mereka itu ngarang saja, sehingga karena otak mereka kosong, ketika mereka dengar Suma, seakan-akan Suma itu hebat, Suma itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Padahal apa yang dikatakan oleh Suma semua itu hanyalah perkataan-perkataan konyol tentang kekristenan, tentang Yesus, tentang Paulus ya. Mereka mengatakan Yesus itu Paulus itu adalah yang mentuhankan Yesus ya. Padahal sebenarnya sebelum ada Paulus, sebelum Yesus lahir, malaikat sudah berkata kepada Maria, Yusuf, dan kepada para gembala bahwa akan lahir ya Mesias, Kristus Tuhan. Jadi Yesus disebut Tuhan itu sudah disampaikan oleh malaikat kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala. Yesuslah Tuhan. Jadi bukan Paulus yang, Anda bacalah baik-baik Injil itu ya. Jadi bukan Paulus yang mentuhankan Yesus ya, bukan orang Kristen yang mentuhankan Yesus. Yesus adalah Tuhan ya. Sejak awal dia adalah Tuhan, karena Yesus itu firman Allah, firmannya Allah, logosnya Allah yang mengambil rupa manusia
Jadi keluar dari diri Allah, ya dia adalah Allah itu sendiri gitu loh. Jadi kawan-kawan, karena mereka nggak belajar, akhirnya mereka itu dibodohi, ditipu oleh semua. Puji Tuhan, akhirnya dia sudah sadar, ya dia sudah sadar dan dia kembali kepada Yesus ya. Padahal belum sebulan dia mualaf, tapi langsung kembali ulang kepada Yesus ya. Turun ya teman-teman ya. Enggak bang, halo, bentar bang. Ini video ketika dia berdiskusi dengan si Edis TV. Oke ya, silakan Al-KTP. Mak siap berdiskusi dengan baik. Siap. Oke baik. Jadi begini Bang Al-KTP, lanjut dari tema sebelumnya ya. Jadi ini menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, di situ ada ayat yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu menurut Al-Quran. Nah, lalu ada sebuah hadis nih di dalam Sahih Muslim nomor 854. Di sini Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tidak, ini mohon maaf kak, saya potong bentar bang Edis. Silakan. Saya ini kan udah mualaf dari waktu di room bang Juma. Salahnya saya dulu saya nggak lihat-lihat videonya bang Edis. Setelah saya nonton banyak perdebatan bang Edis, ternyata bang Juma itu tidak menjawab gitu loh. Jadi saya bagaimana bang? Saya belum sunat. Setelah saya nonton kata-kata bang Edis itu betul. Maksudnya gini loh bang, saya cuma syahadat aja, tapi saya belum sunat itu loh. KTP saya masih tetap saya Katolik bang. Oh, itu bagaimana bang Edis? mualaf. Iya, waktu itu saya mualaf itu syahadat itu sama di roomnya bang Juma, karena belum ada yang nantang bang Juma bisa menang kan. Tapi saya salahnya saya tidak nonton video-video. Coba kamera bang naik ke atas dikit bang. Coba kamera bang naik ke atas. Ya. Maksudnya di mobil bang. Abang sempat dimualafkan oleh si Juma. Iya betul itu. Tapi makanya saya bingung. Ternyata setelah saya nonton banyak videonya bang Edis lawan bang Juma, ada Uniripa, ternyata mereka nggak bisa ini sama bang Edis gitu loh. Kayak panik betul kan. Saya ada rasa kecewa saya sama bang Juma itu. Makanya saya like bang Edis pengen naik di pengen konsultasi kayak Bang Edis gitu. Soalnya awalnya saya belum kenal Bang Edis gitu. Hanya Bang Juma aja videonya di YouTube kan banyak. Ya. Nah, jadi kami itu banyak ada beberapa orang nonton. itu. Banyak cerita seperti itu. Banyak mereka yang mualaf. Ternyata setelah mereka nonton dan dikaji kembali, mereka menyesal mualaf itu bang. Iya, seperti satu Bang. Ada pertanyaan Bang Edis itu yang tidak bisa dijawab Bang Juma kan. Siapa sama Nandar juga tuh. Siapa yang menulis Al-Quran? Nggak ada bang, nggak diketahui. Itu Quran Bang itu Edis buku bilang, anonimus yang tidak diketahui siapa itulah penulisnya. Saya dulu salahnya Bang, saya kira itu betul-betul wahyu dari Allah. Karena karena Bang Juma ini waktu debat sama pendeta sama ini dia selalu unggul kan. Jadi dan apa yang mau bilang unggul juga enggak kok, cuman pengetahuan kamu saja ya kurang dalam ya. Jadi semua itu nggak pernah unggul, dia cuman ketika dijawab mereka selalu menolak jawaban itu gitu loh, dan dia mengikuti pikiran dia sendiri, padahal apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya buktinya ketika dia debat dengan para apologet Kristen, dia itu sudah banyak tidak bisa berbuat apa-apa ya. Cuma itulah kawan-kawannya, karena Al-KTP ini nggak belajar Alkitab, akhirnya dia mudah dibodohi ya. Kasihan ya, makanya jangan begitu, belajar Alkitab dengan benar. Disampaikan dia kayak Yesus tentang Paulus itu saya catat Bang dan saya baca. Iya, si Juma itu gini bang. Si Juma itu Iya. pilih-pilih lawan. Dia kalau lawan yang unyu-unyu dia senang. Iya, betul. Kalau Betul. lawan saya, paling takut itu sama saya. Lari itu kalau sama saya itu, sampai kedodoran celananya kalau lari. Iya. Ngadapin Ada saya. buktinya kok. Ada buktinya Bang. Video Abang tuh saya nonton di YouTube Bang. Iya, nggak Video berani Abang yang itu sama waktu saya, dia itu lagi- nggak berani. Dia sama Nandar kan? Dia sama Nandar itu saya nonton. Itu mereka mute Abang kan? Mereka Jelas, mute terus. jelas. Waktu Abang di tempat yang gelap itu. Terus dia nggak mau menjawab pertanyaannya Bang. Tapi dia bilang, kenapa gelap itu? Kenapa gini?
kalau memang dia itu betul yang dia ngerti, dia jawab aja, nggak peduli Bang Edis mau digelap ke, mau apa ya kan gitu harusnya kan? Ya. Gitu. Itulah cara semua ngeles ya. Ya akhirnya ini KTP ini mulai sadar kawan-kawan. Tahun-tahun lamanya. Ya, Kok dia enggak? mulai sadar dan ketika dia Dari Bang Cuma itu ada yang telepon saya, ada beberapa orang. jadi KTP ini sudah mulai sadar dan dia meminta bimbingan untuk kembali kepada Yesus. Yang saya nggak usah putar seluruh videonya supaya nggak pelanggaran kawan-kawan. Ujung-ujungnya di sini kawan-kawan ya. Kita lihat di endingnya ya. Jangan berbangga dulu. Ya tentunya dosa Bang, karena menurut Muslim ditanya, kalau Muslim ditanya itu udah pasti mereka sakit kepala tadi. Iya. Ada telepon masuk tadi Bang ya. Mereka Ya, udah minta intinya- nomor saya Bang. Dari Bang Cuma itu ada yang telepon saya, ada beberapa orang minta nomor saya, dikasih buku, dikirimin buku apalah. Saya bilang kok Ya, buku dikirim? kita Terus juga saya buka punya, di Bang. Al-Quran Bang. Saya buka di Al-Quran, ada surat Maryam itu yang nomor 1 tuh ayat pertama tuh kok nggak ada artinya Bang. Itu saya bingung Nah, ya. itu kalau Muslim apa ditanya, kalau Muslim ditanya itu udah pasti mereka sakit kepala itu. Nggak bakal ada yang jawab. Itu emang nggak ada arti ya Bang ya? Nggak ada artinya itu. Kalau Muslim ditanya tentang itu mereka pasti sakit kepala. Iya Bang, intinya gini lah Bang ya, intinya karena Abang kan sudah sempat mualaf, ya kembalilah. Artinya begini Bang, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, intinya apa? Yesus harus menguasai hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita orang Kristen, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, Abang, satu lagi pertanyaan saya, mohon maaf ya Bang. Saya pernah ikut sholat Bang. Apakah saya dosa apa nggak Bang? Ya tentunya dosa Bang, karena menurut sudut pandang kita, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Jadi menurut iman kita, para Allah bangsa-bangsa lain, para Allah agama-agama lain itu berhala. Jadi itu namanya sudah mensujudkan diri kepada berhala dalam sudut pandang agama kita. Jadi makanya kembali kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya, satu lagi Bang, mohon maaf Bang. Ya. Kan dulu waktu saya mau mualaf, kata Bang Juma, berarti kamu kembali lagi ke fitrah. Maksudnya setelah kamu mualaf ini LKTP, kamu dosa-dosa yang dulu, maka saya tanya, memang betul Bang Juma? Iya, dia bilang, dosa-dosa kamu Itu mau apapun ngarang itu langsung bersih. Itu Emang ada ngarang di bebas Al-Quran, itu, nggak ada. Aduh, ya Tuhan Yesus ampun. Akhirnya ditipu sama semua ya. Katanya kalau yang di luar Islam ya, yang Kristen gitu masuk Islam katanya dosa-dosanya diampuni, ini goblok. Aduh, dia ditipu ya kawan-kawannya. Akhirnya kan sekarang mau dia sadar ya. Semua berbicara kan nggak ada dasar ayat Qurannya ya, cuma ngarang aja ya. Nggak ada itu ngarang bebas semua itu. Ampunilah saya. Lihat endingnya ini ya. Akhirnya si KTP ini langsung ditelepon sama timnya Zuma ya. Kesurupan mereka. Telepon Bang sama orang Oke. itu Juma Bang. Tuh. Langsung ditelepon sama orangnya Zuma ya. Ya Oke lah, Tuhan. Bang, ya. Makasih banyak Bang. Dia ini sampai nangis-nangis ya. Dia sedih ternyata dia ikut Islam malah dia ditipu ya kawan-kawan ya. Ditipu sama Suma ya. Ajaran Islam yang dia pikir menyelamatkan ya justru dia ditipu sama Suma. Akhirnya dia kembali kepada Yesus ya. Ya puji Tuhan lah ya, domba yang hilang ini ya akhirnya sadar ya. Dan mudah-mudahan ke depan dia ini benar-benar belajar ya. Dan dalam pengakuan dia juga dalam video ini katanya memang dia orang yang tidak orang yang jarang gereja juga ya kawan-kawannya. Dia katanya dia suka mabuk, ya pulang sudah larut hari Sabtu, nanti hari Minggunya sudah nggak ke gereja ya. Jadi pentasan dia itu mualaf karena kebanyakan yang mualaf ini orang yang tidak paham firman, tidak paham Alkitab, yang jauh dari persekutuan. Nah, itulah mereka jadi mualaf, jadi goblok seperti itu ya. Iya, makasih banyak ya. Semoga baru Oke, itu dulu kawan videonya, keseruan ya, para mualaf yang botol-botol ini akhirnya sadar ya dan mereka berbalik ke jalan yang benar ya. Semoga yang lain pada menyusul. Jangan jadi manusia botol ya. Kalian meninggalkan keselamatan dalam Yesus ya. Kalian meninggalkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalian mengikuti ya yang tidak benar, yang tidak jelas. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah supaya engkau tidak binasa. Shalom.